apa? Islam juga sering. Nah, ada kata-kata berkemajuan. Di Muhammadiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, kata-kata kemajuan itu tidak baru. Sejak pendiri Muhammadiyah, Kiai Dahlan itu sudah ngomong tentang maju. Saya tidak hafal persis di dalam bahasa Jawanya itu ya. Jadilah kalian itu kiai yang berkemajuan, yang kemaju. Jadi kalau kemajuan itu negatif ya, terlalu maju gitu. Tapi ini berkemajuan. Jadi kemajuan itu sudah familiar di Muhammadiyah. Jadi kata-kata maju ini bukan Islam baru. Jadi Islam berkemajuan itu bukan Islam baru. Syiah, yang Iran itu maksud saya, Jabariyah, Mu'tazilah itu bukan itu. Tetapi ini adalah dalam konteks identifikasi diri Muhammadiyah, dan itu menjadi karakteristik yang itu menjadi keunikan kita. Nah, oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, ini perlu saya tegaskan. Ini identifikasi. Di saudara kita yang di Nahdlatul Ulama misalnya, mereka Islam Nusantara dengan tipologi boleh lah ya, karakteristik dan keunikannya seperti itu. Ada misalnya yang agak atau yang concern di dalam studi-studi Islam, ada namanya Islam inklusif. Itu bukan varian di dalam Islam, bukan apa sekte gitu loh, tetapi itu adalah identifikasi diri, dan itu menjadi ciri khas kita sebagai warga persyarikatan dari Muhammadiyah. Itu maksud saya. Tidak ada hubungannya sama akidah, sama usul, sama keyakinan, sama keimanan. Ini juga tidak ada hubungannya sama fikih, ya, mazhab baru, tidak. Tapi ini adalah semata-mata karakteristik ciri dari masing-masing organisasi Islam. Tetapi juga itu menjadi ideologi. Jadi apa namanya, ideologi yang memang kita harus jalankan. Sebagai keputusan muktamar, bapak-bapak, ibu-ibu, muktamar itu permusyawaratan yang paling tinggi di Muhammadiyah. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari permusyawaratan. Di bawahnya itu ada namanya tanwir. Kalau permusyawaratan tertinggi namanya muktamar itu sudah memutuskan, dan ini keputusannya itu kenapa begini? Kan pakai PDF ini kayaknya. Terus ini kenapa begini tampilannya? Nah, coba. Nah, itu all tools itu dia no. Oh, inilah dengan ahli tarjih yang megang laptop ini. Ganti. Masa kedua itu. Oke. Coba sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, itu tahun 2022. Saya terangkan dulu sedikit. Ini sudah diterjemah menjadi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris sama Arab. Coba kita lihat itu, Risalatul Islami At-Taqaddumi. Islamnya yang taqaddumi ya, bukan risalah. Makanya dia tidak pakai Risalatul Islam At-Taqaddumiyah. Nah, itu nanti risalahnya, tapi Islamnya. Nah, lalu kemudian di dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Kenapa kok diterjemah? Karena salah satu program Muhammadiyah itu internasionalisasi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah kita ini, bapak-bapak, patut kita bangga. Sudah ada di Sydney, Australia, Melbourne gitu ya, Malaysia, di Inggris dan lain-lainnya. Jadi
sudah menginternasional. Tidak hanya di Indonesia. Pikiran-pikiran Muhammadiyah, gagasan-gagasan Muhammadiyah ini ya harus di dalam tanda petik ya, itu dijajakan, harus disebarluaskan. Ideologi-ideologi yang berseberangan dengan kita, bertentangan dengan kita, ya saya minta maaf kalau misalnya menyebut ada terorisme, begitu kan, dan yang lain-lainnya yang cenderung radikal itu dijajarkan melalui internet dan media-media yang lain. Nah, kenapa kita yang bagus seperti ini, Muhammadiyah ini tidak kita sampaikan juga menjadi gagasan untuk seluruh umat manusia, untuk dunia itu maksudnya. Dengan 160-an perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia, nanti dicek itu masih kalah memang dengan negeri kan. Kalau negeri itu memang yang luar biasa karena negara kan. Ini swasta, tidak negara, tetapi punya perguruan tinggi sebegitu banyak, asetnya sebegitu banyak. Ya kenapa kita tidak kemudian sampaikan juga kepada kepada umat manusia yang lain? Atau karena cuacanya ya? Saya juga tumben ini. Ini bukannya apalagi ini. Oke, kita lanjut sudah. Udah hilang dari yang ini. Ada Ustaz, mana bilang? Ini dia. Yo kenapa ini panitia ini kok enggak siap yang gini-gini? Ini dia. Sudah Ustaz Anu, Uriflah. Ini dia ini. Nah ini dia ya. Oke deh. Kenapa dia minta saya saja tapi belum selesai? Oke deh, nggak apa-apa. Coba bapak-bapak ibu-ibu kita pakai slide saja. Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Ini poin pentingnya bapak-bapak. Agama kita ini diyakini oleh Muhammadiyah mengandung nilai-nilai kemajuan. Jadi seluruh ajaran agama itu nilainya itu salah satunya itu adalah kemajuan. Mengajarkan kita untuk maju dan mencerahkan. Coba kita lihat. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah, nah ini dia bapak-bapak, ini namanya kemajuan itu kebaikan yang serba utama. Jadi kebaikan yang maksimal, yang optimal. Nah ini semuanya. Coba bapak-bapak ibu-ibu perhatikan, ketika terjadi gempa bumi tahun 2018 itu, ketika kita mau menyedekahkan pakaian bekas, Muhammadiyah menolak. Mesti yang baru. Itu kebaikan yang utama namanya. Saat itu juga bapak-bapak ibu-ibu, ketika Muhammadiyah kemudian melakukan pemotongan hewan kurban, itu kemudian Muhammadiyah menggagas bagaimana hewan korban ini yang memang sehat, wajib di seluruh lokasi penyembelihan hewan korban itu wajib dijamin kesehatannya dengan apa? Dengan ada pemeriksaan dokter hewan terlebih dahulu. Jadi ini maksud saya itu adalah kebaikan yang pertama. Nah, kita ini bapak-bapak ibu-ibu sesungguhnya mau ke sana, umat itu pelayanannya serba utama, itu maksudnya kemajuannya serba utama, ngajarnya serba utama, berislamnya serba utama, beribadahnya serba utama, semuanya utama, ideal. Bagaimana keadaannya sekarang belum ideal, tidak apa, tetapi sesungguhnya mau menuju ke situ. Jadi gagasannya seperti itu bapak-bapak. Islam berkemajuan itu kebaikan yang serba utama. Dosen itu tidak usah tanggung-tanggung, hanya jadi lektor, ya lektor kepala, enggak lektor profesor, itu serba utama, itu namanya kebaikan utama.
hanya sekedar kontrak, tetap Kan. saya sudah bilang sama Pak Rektor sama Pak BP, buat saudara-saudara kita itu nyaman tinggal di Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dia jangan berpikir lagi nanti loncat-loncat kemana-mana. Sudah diam di Muhammadiyah, tunjukkan loyalitas, dedikasinya. Ini namanya serba utama. Itu Islam yang mencerahkan. Harus beda pemberian Muhammadiyah dengan yang lain. Ya tentu dengan ukurannya ya. Nah, kita sekarang pada level sekian standar penghargaan bisa sampai sekian ya gitu. Tetapi sesungguhnya kita mau ke sana arahnya. Itulah namanya Islam berkemajuan yang kita pahami itu, bapak-bapak ibu. Maka bapak-bapak ibu-ibu, kalau loyalitas, dedikasinya bapak-bapak tulus total untuk Muhammadiyah, kita akan perjuangkan itu semuanya. Amin. Itu dia. Secara bertahap nanti. Kita ya kan ada anggaran. Saya bapak-bapak ibu, itu yang saya sebut baldatun thayyibatun wa rabbun. Coba lihat stempel Muhammadiyah itu. Baldah Thayyibah, negara yang Thayyibah, Thayyib, yang sejahtera. Bagaimana kalau jadinya di bawah standar? Tetapi juga layanan kita di bawah standar itu juga jadi masalah. Itu maksud saya. Jadinya serba Thayyib semuanya. Wa rabbun ghafur. Nah ini dia, saya menerjemahkannya ini bapak-bapak. Coba lihat. Islam yang tadi itu adalah Islam yang melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan rohaniah. Nah itu dia. Sejahtera secara fisik, ya. Sehat, tidak ada koreng, tidak berpenyakitan, iya kan? Kolesterolnya terjaga, gitu kan? Asam uratnya terjaga. Itu namanya thayyibah, gitu. Tetapi lebih dari itu, bapak-bapak, Rabbun Ghafur itu ada aspek rohaniah. Ini yang paling penting. Kita tidak terjebak kepada materialisme, pandangan yang hanya materi saja, tapi kombinasi antara materialisme dan spiritualisme. Jadi dua-duanya, bapak-bapak. Maka di sini nanti ada sholat tahajud, sholat jamaah. Itu sesungguhnya dalam rangka untuk menguatkan aspek-aspek spiritual kita. Teorinya banyak lah itu bapak-bapak, orang sukses itu kan SQ itu dan lain-lainnya. Oke. Adapun dakwah dan tajdid bagi Muhammadiyah, bapak-bapak ibu. Nah ini dakwah, tajdid. Dakwah ada tajdid. Tajdid itu pembaruan, oke. Jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan hidup umat manusia sepanjang zaman. Bagaimana cara kita mewujudkannya itu, bapak-bapak? Dakwah. Dakwah itu apa? Ngajak, ayo kepada yang baik. Apa dakwah menuju mengajak yang baik? Ada Baitul Arqam. Ini kan mau diajak masuk surga ini. Masa mau diajak masuk neraka? Sekalipun bersama ibu-ibu sama laki-laki kan, bapak-bapak kan tidak mungkin akan terjerumus pada hal-hal yang negatif. Nah gitu kan. Itu dakwah, bapak-bapak, mengajak kepada yang kebaikan. Ada pengajian setiap Jumat, ada WR pada LP3IK. Ada kajian, ada kajimu kan? Kajimu. Ada khotbah. Kan sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu ini kan sudah tahu halal haram itu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tetapi kenapa khotbah itu tetap harus ada? Ya karena manusia kita ini suka lupa. Disitulah pentingnya khotbah. Jadi mewujudkan masyarakat ideal, manusia ideal yang tadi itu, yang berkemajuan itu sesungguhnya salah satunya melalui dakwah. Tajdid, bapak-bapak, tajdid. Nah, ini tajdid. Tajdid itu memperbaharui. Memperbaharui ada dua dimensinya. Nah,
Ada namanya purifikasi, ada namanya dinamisasi. Purifikasi itu apa? Tajdid itu pemurnian ajaran agama Islam, tapi itu terbatas kepada ibadah mahdoh sama akidah, keyakinan. Perhatikan saya Bapak-bapak itu. Jadi manusia yang satu dengan manusia yang lain, saya ini tidak boleh menjadi sesembahan. Maka Muhammadiyah itu tidak ada yang cium tangan kan? Saya nih ketua PWM ini, ketua PWM, gubernurnya Muhammadiyah dari Ampenan sampai Sape. Kalau orang Muhammadiyah tak pernah cium tangan saya, bukan tidak boleh, itu maksud saya. Tetapi takut terjerumus kepada syirik. Saya bisa salah, bapak-bapak ibu. Ini yang membedakan kita dengan yang lain. Yang lain itu, bapak-bapak itu cenderung terjadi mitifikasi atau mistifikasi. Mitifikasi itu mitos, dimitos-mitoskan, diberhala-halakan, mitos, dimitologikan. Ya, jadi serba wah, akhirnya terjadi kultus. Tidak ada salah, tidak ada yang benar, dan itu dirawat, bahkan itu dijadikan masuk di dalam aturan tradisi. Oh, inilah karakter kita, mencium tangan, tunduk kepada kiai. Pada level itu tidak apa-apa. Tetapi ketika individu itu sudah mengarah kepada kultus, lalu kemudian memberhalakan, nah itu tidak sesuai dengan ajaran Muhammadiyah. Maka pembaharuan, berkemajuan itu dengan salah satunya adalah tadi itu tajdid, model purifikasi. Ibadah itu ya sudah pemurnian, itu purifikasi. Apa yang ada, shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana praktik Nabi sholat, ya sudah seperti itu aja. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ini mungkin nanti diajak untuk jamak qashar sholatnya, tidak usah ragu. Tadi sudah jamak qashar? Oh, belum? Maghrib, Isya itu nanti jamak qashar. Ya memang begitu cara Nabi. Tapi saya kan tinggalnya di mana? Ada yang di sini. Oh, di Ampenan. Mungkin tidak berani ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu baca buku fikih ibadah yang kita tulis itu. Di situ 6 kilo, 5, sekian 6 kilo itu sudah boleh sebenarnya. Gini maksud saya bapak-bapak ini, kenapa kita begitu ya? Karena kita ikut Nabi, orang Nabi aja mencontohkan gitu. Bagaimana kalau tidak mau? Nah, lain ceritanya, nanti kita akan diskusikan itu. Tetapi maksud saya adalah praktik ibadah itu memang ada dasarnya dan ada contohnya dari Nabi. Itulah namanya purifikasi dan dinamisasi. Nah ini bapak-bapak ibu, tajdid itu harus ada pembaharuannya, tapi konteksnya itu di luar yang tadi. Konteksnya itu di luar akidah sama ibadah mahdoh. Apa itu dunia? Baitul Arqam ya di sini-sini terus ya. Mungkin bila perlu nanti di Jayakarta. Bila perlu. Mau raya. Bapak Nyompa, mau habis ini? 5 menit. Itu Jawa Timur itu, ya. Mereka kalau mau muscap, mau musyawarah cabang, mau musyawarah Jawa Timur, Sidoarjo itu kesini dia. Saking kayanya, banyak duitnya. Kita membayangkan bagaimana kalau kita Baitul Arqam seperti ini. Itu di Australia. Itu namanya tajdid, itu maksud saya. Tapi kan tidak ada kepeng kita ini. Bagaimana Ustaz Samsul? Walaupun yang gini-gini belum ngomong rudal ini Pak Samsul. Patungan kita Pak. Sama-sama setengah Australia. Jadi kalau Pak Samsul ini karena pernah tinggal di Turki ya kan. Nah, jadi karena pernah tinggal di Turki jadi ngomongnya rudal. Jadi, kita ini masih ngomong tentang Islam berkemajuan. Orang sudah buat rudal katanya. Kita ini kalau perang total katanya beliau ini 2 pekan habis jatah kita katanya lawan Israel. Ya sudah, nanti sudah itu. Tapi betul itu bagian dari tajdid juga. Itu maksud saya bapak-bapak ibu-ibu. Jadi tajdid. Saya pernah mendengar bapak-bapak ibu, orang-orang sekarang yang masuk ke kedokteran itu tidak perlu lagi pakai buku. Jadi tubuh kita ini sekarang dengan gampang itu
ini di tap ini di HP itu kan, lihat akar apa namanya saraf tubuh kita itu juga kelihatan katanya. Saya dari kedokteran kan ya, kesehatan itu katanya tak perlu lagi pakai yang seperti lama-lama. Luar biasa. Itu bagian dari tajdid bapak-bapak itu. Nah, sekarang apa namanya, dengan tajdid itu bapak-bapak ibu-ibu, manusia kemudian menjadi kreatif, mencari jalan keluar terhadap kondisi yang mereka hadapi. Itu panas, manusia menciptakan AC. Itu tajdid. Dulu orang belajar itu nulis, sekarang nggak usah pakai LCD. Sekarang udah nggak pakai LCD, pakai smart TV. Kan begitu. Itu tajdid bapak-bapak ibu-ibu. Kita sebagai dosen juga nyari di mana aspek tajdidnya. Itu saya lihat Pak Ilham Sitri ya. Pak Ilham Sitri ini kalau mau, apakah tulisan itu ada duplikasi apa namanya, si militernya ya, plagiasi, dia sudah itu yang ada. Kan nggak perlu kita membandingkan Pak Ilham kan, ini sama pondok lain, udah langsung masuk program. Kita ini belum bisa tajdid dalam hal-hal seperti itu. Tetapi spiritnya sudah ada di Muhammadiyah, dan itulah kemajuan itu maksud saya. Bagaimana kemudian hidup kita ini dengan tajdid itu bisa kita ubah kehidupan kita. Oke Ben, Bu Sofi mau ngomong tentang apa nanti? Sama ya? Ya sudah. Terus. Saya ada. Isinya mana Pak? Ini bapak-bapak. Ini istilah kemajuan, memajukan itu sesungguhnya sudah ada sejak zaman Kiai Dahlan. Ini kan, ini dia. Ini memajukan hal igama kepada anggota-anggotanya, menjadi kiai maju. Ini dia. Ini menjadi kiai, jadilah kiai yang maju. Jadi kata-kata maju itu di Muhammadiyah itu bukan baru ada, bukan tahun 2022, tetapi sejak pendirinya itu sudah ngomong tentang maju begitu. Oke. Ini saya mau ini kenapa lagi? Aduh Bu Ustazah, kenapa dia? Ini dia. Oke deh, ini yang berkemajuan nanti inilah. Nanti Sofi aja yang Ini nanti bisa dibaca sendiri, tapi saya mau ngomong tentang apa sih isinya. Nah, ini dia bapak-bapak, konsep dasar Islam berkemajuan itu ini. Ini saya terangkan, ini nanti dilanjutkan oleh Bu Sofi ya. Nah, ini bapak-bapak, karakteristik Islam berkemajuan berlandaskan tauhid tadi sudah. Jadi tauhid kita itu. Jadi seluruh perbuatan kita itu berdimensi tauhid. Ada rumusan Masail Khamsah bapak-bapak ibu-ibu. Di dalam Masail Khamsah itu kegiatan-kegiatan duniawi kita yang seperti itu sesungguhnya untuk ibadah. Ibadah itu sesungguhnya untuk tauhid. Jadi itu dimensinya tauhid. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada pelajaran tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu sesungguhnya di situ. Oke. Lalu kemudian bersumber Quran hadis. Nah, ini dia. Jadi ketika kita berbicara tentang Islam berkemajuan, ya sumbernya Al-Quran hadis, bukan ngarang-ngarang maksud saya. Bukan khayalan, bukan fiksi. Nah, tetapi memang bersumber dari Quran hadis. Nah, ini menghidupkan ijtihad. Menghidupkan ijtihad. Bapak-bapak perhatikan saya. Merumuskan hukum itu kan bukan untuk melayani Tuhan. Dalam arti bukan untuk mengurus Tuhan, tetapi mengurus manusia. Bagaimana supaya manusia ini bahagia hidupnya, itu maksud saya. Perhatikan saya bapak-bapak. Muhammadiyah memfatwakan bahwa hewan korban itu sekarang boleh dipotong di Indonesia. Yang bagi bapak-bapak ibu kita yang berhaji ke Mekah, dam, hadiu,
Dam itu dari kata-kata darah, mengalir, itu merujuk kepada binatang yang dipotong, darahnya mengalir, maka disebut damun. Tapi kalau hadyun, hadyun itu hadiah, pemberian. Nah, jamaah haji kita, bapak-bapak ibu-ibu, kalau pergi berhaji, ketika mereka membayar dam di sana, itu sekarang sudah menimbulkan permasalahan baru. Nanti saya dikoreksi Bu Ustazah Urifa. Jamaah haji yang masuk ke sana sekarang itu di Mekah itu kurang lebih 5 juta orang. Bayangkan kalau itu kemudian menyembelih hewan korban semuanya. Itu sudah berdampak kepada aspek ekologis lingkungan di Arab Saudi. Sudah mencemarkan tanah haram itu. Kan terbatas juga tanah haram ini lama-lama kan, artinya bangunan sudah banyak, orang yang datang sudah banyak. Karena itu darah hewan korban itu sudah mencemari Saudi. Yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak ibu-ibu, daging korban itu sekarang sudah tidak efektif bagi masyarakat Saudi. Saudi itu sudah gemuk-gemuk, sudah kaya, sudah kelebihan duit mereka. Maka kalau misalnya potong hewan korban di sana lalu diberikan kepada mereka, banyak yang tidak mau. Karena itu bapak-bapak ibu-ibu, Muhammadiyah memfatwakan hewan korban itu potong di sini. Setelah potong di sini bisa untuk MBG apa enggak, belum difatwakan. Saya baca kemarin itu rata-rata IQ anak kita itu, intellectual quotientnya itu 78. Iya, itu dia. Salah satunya kenapa? Karena kekurangan ya 3 menit ya. Itu apa namanya? Sementara yang lain-lain itu sudah lebih dari 100. Nah, kita itu 78. Salah satu sebabnya katanya itu kekurangan gizi, asupan gizi dan lain-lainnya. Itu salah satunya dari daging. Nggak pernah makan daging. Enggak, dikasih daging MBG, ayam, telur. Itu kalau di daerah-daerah kampung-kampung itu memang mereka ada lah ya. Ada yang jarang memang makan itu. Maksud saya begini bapak-bapak ibu-ibu, oke, karena waktu terbatas. Itu karena kita menghidupkan ijtihad. Padahal ulama-ulama dulu itu ngomong bahwa penyembelihan itu bagi orang haji yang di tanah Mekah itu maksudnya. Tapi kalau itu kaku kita pakai, tidak efektif pemanfaatannya. Maka itu yang saya sebut tadi, hukum itu melayani manusia supaya manusia ini sejahtera, bahagia. Bahasa Muhammadiyah supaya berkemajuan. Nah, itulah kira-kira. Oke, yang terakhir, mengembangkan wasatiyah. Nah, coba. Muhammadiyah itu mengeluarkan terminologi wasatiyah, bukan moderasi, bukan moderat. Wasatiyah itu yang mirip-mirip lah, tengahan gitu. Jadi wasatiyah itu apa? Wasatiyah itu adalah yang tengahan. Muhammadiyah tetap mempertahankan identitas keislamannya, tetapi tidak kemudian dengan alasan toleransi kemudian menyamakan diri dengan yang lain. Ya karena kita sudah berbeda, ya sudah berbeda saja, tidak apa-apa. Tetapi Muhammadiyah menginginkan dengan adanya perbedaan itu kita wasat, kita tengahan. Anda pergi ke gereja waktu sholat atau waktu Natal, silakan. Kami pergi ke masjid juga tidak apa-apa. Kan tidak harus saya itu ikut Natalan misalnya. Maka walaupun ada misalnya di Muhammadiyah mengucapkan selamat Natal, tetapi kalau misalnya yang tidak, sesungguhnya bukan tidak toleran, itu maksud saya. Bukan tidak moderat gitu. Jadi saya yang mengikuti tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Tetapi kalau saya tidak mengucapkan itu, apakah saya kemudian radikal? Tidak wasatiyah? Nah, itu maksud saya. Enggak. Saya banyak wawancara itu. Kenapa enggak pernah Pak Ketua? Kan enggak apa-apa juga saya gitu kan, enggak mengucapkan, karena itu adalah bagian dari keyakinan saya. Tetapi kan saya juga menoleransi ya. Saya juga kan
tenggang rasa kepada mereka. Nah itu maksud saya. Tidak ikut mengawal gereja itu pun tidak apa-apa, jangan dianggap itu kurang wasatiyahnya, itu maksud saya. Tapi kalau mau ya silakan aja, itu maksud saya. Itu jadi jangan kita merasa minder ya, mengeneralisir bahwa kita ini jelek, bukan, itu maksud saya. Saya perlu tegaskan ini bapak-bapak ibu-ibu. Jadi silahkan saja, bukan kita radikal, bukan tidak toleran. Juga kita ini kan warga Muhammadiyah di sini ini juga aman kok. Hidupnya sudah tenggang rasanya cukup tinggi. Bapak-bapak ibu-ibu yang tinggal di BTN itu kan hidup dengan sangat-sangat harmonis. Ada tetangga saudara kita Hindu, saudara kita Kristen, hidup juga berdampingan. Walaupun tidak harus mengucapkan selamat-selamat kan gitu. Nah itu maksud saya. Maka saya berpendapat bahwa wasatiyah itu bukan moderasi seperti yang dikembangkan di tempat lain. Ada karakteristiknya tersendiri. Oke, nah ini bapak-bapak ibu-ibu, saya sedikit Ustaz, manhaj berkemajuan itu sumber ajaran Islam. 3 pendekatan ini mungkin sudah sering, bayani, burhani, irfani. Nah, oke, nanti itu. Nah, ijtihad berkelanjutan, tadi ijtihadnya harus hidup tetapi terus-menerus berijtihad, tidak boleh berhenti. Jadi memikirkan bagaimana manusia ini sejahtera itu. Nah, jadi hukum itu kemudian bisa dirubah. Tagayyurul ahkam bitagayyuril azminah, itu katanya. Hukum itu bisa berubah karena perbedaan tempat dan waktu. Oke, mazhab keagamaan. Muhammadiyah itu pakai HPT, himpunan putusan tarjih, mungkin nanti ada. Nah, yang terakhir ini bapak-bapak, kemuliaan manusia. Jadi manusia ini bapak-bapak ibu-ibu, menurut Muhammadiyah, apapun agamanya, apapun bangsanya, sukunya, Muhammadiyah menganut prinsip al-karomah al-insaniyah, memuliakan manusia. Karena itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu. Bapak-bapak ibu-ibu nanti kalau ke sebelah utara jalan-jalan itu banyak turis-turis, karena ibu-ibu ini pakai jilbab, kemudian itu mau diganggu, apalagi mau dibom, mau ditembak. Itu maksud saya. Karena manusianya yang kita lihat. Ya kalau Amerika ya kurang ajar ya sudah tahu lah ya. Israel itu kan ngomongnya saja dia itu. Tapi kan pakai standar ganda sudah tidak bisa kita percaya lah itu ya. Tapi maksud saya Muhammadiyah itu seperti itu. Karena memuliakan manusia bapak-bapak ibu-ibu, maka Muhammadiyah itu salah satunya itu apa? Bekerja sama non-muslim, organisasi non-muslim. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pernah mendengar Pak Amir Rais itu, Muhammadiyah itu bekerja sama semua pihak kecuali setan. Itu saja yang tidak bisa kerja sama. Jadi setan saja. Jadi boleh bapak-bapak ibu-ibu melakukan penelitian nanti sama teman Kristen, sama teman Hindu dan yang lain-lain. Boleh. Dalam konteks kemanusiaan, pengembangan kemanusiaan semuanya, bapak-bapak ibu. Ayah itu dulu ya. Nah, nanti Ibu Sofi ada yang banyak. Ya, terima kasih kepada Ayah Anda Ki Haji Kolaudin.